Presiden baru, mobil dinas baru. Ya, berbeda dengan presiden-presiden yang pernah memimpin Indonesia sebelumnya, mobil dinas yang akan digunakan Pak Prabowo adalah mobil buatan Indonesia, yaitu Maung Garuda alias Maung MV3 Garuda Limousine. Selain dipakai Pak Presiden dan Wakil Presiden, rencananya mobil ini juga akan dipakai oleh para menteri dan wakil serta pejabat tinggi negara lainnya dan bakal dijual ke masyarakat umum tentunya. Dan di video kali ini, kita akan bahas sedikit tentang Maung Garuda, mulai dari tampilan, fitur-fitur, sama spesifikasi mesin Maung Garuda ini. Nah, biar nggak kelamaan dan penasaran, langsung aja ke pembahasannya. Maung Garuda adalah generasi ketiga dari seri Maung produksi PT Pindad, perusahaan yang berpengalaman membuat senjata api, bahan peledak, alat berat, dan kendaraan militer. Nah, karena basic PT Pindad itu sendiri yang merupakan pabrik produsen keperluan militer, maka dari itu, desain dari Maung Garuda ini nggak beda jauh dari desain mobil yang biasa dipakai bapak tentara ketika bertugas. Ciri khas mobil militer yang ada di Maung Garuda ini terletak pada bentuk bodinya yang mengotak dengan sudut-sudut yang kaku, ditambah engsel pintunya yang ditaruh di luar. Tapi karena mobil ini diproyeksikan sebagai mobil mewah yang digunakan pejabat dan masyarakat umum nantinya, makanya mobil ini dibuat senyaman dan semenarik mungkin dengan menambahkan pijakan kaki otomatis yang akan terbuka ketika pintu dibuka dan menggunakan lampu LED untuk headlamp, fog lamp, lampu rem, dan lampu sen, ditambah aksen krom di berbagai titik, termasuk di grill depan yang tampilannya terinspirasi dari motif batik Parang. Untuk dimensi Maung Garuda sendiri memiliki panjang 5,5 meter, lebar 2,6 meter, dan tinggi 1,87 meter dengan bobot 2,95 ton. Oh iya, khusus untuk Maung Garuda yang akan dipakai Presiden dan Wakil Presiden, pada bagian kacanya menggunakan kaca anti peluru dan di bodinya dilapisi armor yang mampu menahan peluru 9 mm, peluru coklat maupun peluru hijau. Dan untuk ban yang digunakan adalah ban tipe Run Flat Tire alias RFT yang membuat Maung Garuda ini tetap bisa jalan walaupun bannya dalam kondisi bocor. Lanjut ke bagian interior. Pada bagian interior diberi tambahan aksen kayu di door trim dan dashboard dan dilengkapi dengan berbagai fitur seperti head unit 12 inci, kamera 360 derajat, smart TV, wifi portable, dan cold storage untuk menyimpan minuman dingin. Kemudian untuk joknya sendiri menggunakan jok tipe Captain Seat dengan balutan kulit berkualitas premium, dan untuk jok belakang diberi tambahan leg rest untuk menambah kenyamanan. Lalu di bagian tengah atap terdapat sunroof yang dapat digunakan untuk menyapa masyarakat kalau misal mobil ini dipakai pejabat. Sedangkan untuk sektor performa mobil, Maung Garuda menggunakan mesin 2200 cc turbo diesel yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 199 horsepower dan torsi 441 Nm yang disalurkan ke transmisi otomatis 8 percepatan menuju ke semua roda alias penggerak 4-wheel drive. Dengan performa mesin seperti ini, Maung Garuda bisa dipacu hingga kecepatan 100 km per jam. What? Ya, kalau mobil presiden dan pejabat mah nggak usah dibikin kenceng lah ya. Ngapain mobil pejabat dibikin kenceng? Mau lari dari keluhan masyarakat, huh? Tapi walaupun top speednya terbatas, mempertimbangkan mobil ini punya torsi mesin yang besar, sistem penggerak 4 roda, dan ground clearance-nya yang tinggi, harusnya Maung Garuda mampu melibas jalan yang rusak atau belum tersentuh pembangunan lebih mudah ketimbang mobil dinas presiden dan pejabat negara sebelumnya. Terus untuk komponen-komponen yang ada di Maung Garuda ini, 70%-nya adalah buatan Indonesia, sedangkan 30%-nya ngambil dari mobil buatan Korea Selatan, yaitu SsangYong Rexton 2024. Part-part Maung Garuda yang diambil dari SsangYong Rexton 2024 meliputi bagian mesin, transmisi, dan sasisnya. Tapi sebenarnya seluruh bagian interior, mulai dari jok, dashboard, dan setir, itu juga ngambil dari Rexton 2024. Hanya saja, untuk Maung Garuda ini, semua bagian interior tadi diretrim ulang dengan warna kulit jok yang diganti jadi warna coklat, dan tambahan aksen kayu di dashboard dan door trim. Nah, mungkin sampai sini bakal ada yang bertanya-tanya, apakah boleh ngambil mobil produsen otomotif lain, terus diganti bodi sama dirubah mereknya? Atau mungkin ada yang skeptis kalau Maung Garuda ini bukan mobil buatan Indonesia karena komponen-komponen vitalnya ngambil dari mobil buatan luar negeri.
Untuk yang bertanya, apakah boleh ngambil mobil produsen otomotif lain, terus diganti bodi sama mereknya? Saya akan kasih contoh satu mobil mewah, yaitu Toyota Supra A90 alias Toyota Supra MK5. Mungkin kalian pernah lihat komenan, entah itu di Instagram, Facebook, atau dimanapun itulah, maupun pernah dengar sendiri secara langsung, kalau Supra MK5 ini kadang suka diejek BMW skin epic. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Ya, karena pada dasarnya, Supra MK5 ini menggunakan sasis dan mesin kepunyaan BMW Z4. Line produksi Toyota Supra MK5 ini pun tidak berada di Jepang, tapi ada di Austria, sebelahan sama line produksinya BMW Z4. Jadi dari kasus Toyota Supra MK5 yang pakai mesin dan sasis BMW Z4 ini, bisa ditarik kesimpulan kalau sebenarnya boleh-boleh saja dua produsen otomotif kerjasama membuat mobil untuk salah satu pabrikan mobil yang bekerja sama ini, selama ada perjanjian dan persetujuan antar pihak yang terlibat. Lalu untuk kalian yang skeptis, berpendapat kalau Maung Garuda ini bukan mobil nasional karena tidak 100% buatan Indonesia, ya kalau menurutku sih, lebih baik nggak usah maksa harus 100% buatan dalam negeri, tapi lebih cepat diproduksi dan dinikmati, ketimbang maksa harus 100% buatan dalam negeri, tapi malah nggak jadi-jadi mobilnya. Soalnya kalau mau membuat mobil dari nol, itu pasti butuh waktu yang lama dan biaya yang nggak sedikit. Maka dari itu, Pindad sebagai produsen Maung Garuda ini lebih memilih kerjasama dengan SsangYong, atau sekarang namanya berubah jadi KG Motors, yang merupakan produsen mobil yang lebih berpengalaman membuat mobil produksi massal, biar Maung Garuda ini cepat jadi dan cepat dinikmati masyarakat. Lagi pula uang hasil penjualan Maung Garuda ini sebagian bisa digunakan untuk riset mesin dan sasis sendiri untuk mobil penerus Maung Garuda nantinya kan? Jadi nggak usah khawatir, mobil yang dapat predikat mobil nasional Indonesia tidak 100% buatan Indonesia. Karena yang dibutuhkan untuk membuat mobil nasional Indonesia bisa 100% buatan Indonesia, itu adalah putra-putri terbaik Indonesia, waktu, uang, dan dukungan seluruh rakyat Indonesia. Jadi mari kita sama-sama dukung dan kawal Pindad Maung sampai ke seri di mana mobil ini bisa 100% buatan Indonesia. Oke, itulah tadi sedikit pembahasan tentang Maung MV3 Garuda Limousine. Agak terlambat ya sebenarnya kalau ngebahas ini mobil. Tapi kalau aku pribadi sih, lebih baik agak terlambat tapi informasi yang diberikan itu valid, ketimbang terburu-buru memberi informasi, tapi informasinya ada yang keliru. Terus harapan saya pribadi, semoga proyek Pindad Maung ini benar-benar digarap dengan serius, biar bisa jadi mobil nasional Indonesia seutuhnya dan jadi kebanggaan masyarakat Indonesia, bukan sebagai kendaraan politik semata dan malah jadi pemecah belah bangsa. Well, sepertinya video ini harus segera diakhiri sebelum melenceng kemana-mana ya. Jadi akhir kata terima kasih sudah nonton sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya.